ya. Tapi jangan akhirnya menjadi pelengkap, karena tujuan kita 30% itu bukan hanya di pencalonan. 30% ini kita harus harus jadi anggota DPR yang akan memperjuangkan kemudian kebijakan-kebijakan perempuan gitu. Jadi kalau cuma pencalonan sih mungkin akan lebih mudah gitu. Iya. Gitu. Oke, itu dari sisi Mbak Lindsay. Coba kita ke Mbak Saras. Mbak Saras, apakah juga sejalan selama ini caleg perempuan dianggap sebagai ya hanya untuk memenuhi persyaratan saja begitu, Mbak Saras? Jadi ini ada dua sisi ya, dan saya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Lindsay juga istilahnya punya berbagai topi. Di satu sisi tentunya topi sebagai Wakil Ketua Umum di Gerindra, bidang perempuan, pemuda, dan anak. Tapi juga di sisi yang lain, saya juga sebagai politisi perempuan, sebagai pejuang perempuan dan anak, juga sebagai Ketua Presidium di Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Beda dengan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Di situ saya Dewan Pakar. Nah, dalam hal ini kita melihat realitanya. Kalau misalkan tadi ditanya apakah perempuan masih dilihat sebagai pelengkap atau sebagai istilahnya kita masih kesulitan untuk mencari, realitanya ini lintas partai ya, lintas partai. Bahwa walaupun kita sudah punya 30% di dalam struktur adalah kader perempuan, belum tentu mereka sepenuhnya siap untuk masuk ke dalam kontestasi politik, terutama pileg gitu ya. Karena Mbak Lindsay juga pasti sangat mengetahui ya, mungkin berapa kali sudah mengikuti kontestasi, juga termasuk dari rekan-rekan yang ada di Golkar. Belum tentu bahwa kita punya kemampuan secara intelektual, punya jaringan, punya link kepada istilahnya para pimpinan, belum tentu itu artinya kita punya kemampuan mungkin secara finansial dan juga yang lain-lain untuk masuk ke dalam kontestasi politik. Sehingga tetap memang ada, dan ini saya yakin di lintas partai. Mungkin level DPR RI-nya tidak bermasalah, tetapi saya yakin ada daerah-daerah di mana semuanya itu menyampaikan wah ini sulit untuk bisa mencari 30% perempuan, dan itu realitanya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa faktanya untuk politisi perempuan itu ada 3 tantangan utama. Pertama tentunya dari sistem politiknya sendiri, yang itu kemarin saya adalah bagian dari mereka yang menyatakan keberatan dan sebenarnya sangat kecewa dengan PKPU 10 pasal 8 yang tadi disebutkan, karena tadinya pembulatan ke bawah. Ya mohon maaf, dari mana hitungan matematika di dunia ini yang menyatakan 1 dari 4, 2 dari 7, 2 dari 8, ataupun seterusnya dari 11 gitu ya, 3 dari 11 itu 30%. Dari mana? Itu tidak masuk sama sekali dalam hitungan matematika. Tetapi kita menyadari bahwa di Komisi 2 DPR RI dan dari KPU sendiri itu melepaskan dan itu santai saja itu keluar 17 April kemarin gitu ya. Jadi ini yang adalah realita yang dimana walaupun DPR RI mungkin aman, yang kita memang masih harus awasi adalah DPRD dan DPR. Dan realitanya memang bahwa banyak juga bacalek maupun juga mereka yang masih berjuang ya perempuan, bahwa kalau misal ini bukan persoalan perempuan saja, tapi mau itu perempuan atau laki-laki, kalau nggak dapat nomor urut 2, kalau nggak dapat nomor urut 3 nggak mau maju, istilahnya gitu. Karena kalau nggak dapat dari 1 dari 3 yang di atas, pastinya kan itu artinya di nomor urut yang di bawah. Nah itu kalau sudah seperti itu gitu kan, istilahnya jadinya menjadi pertanyaan, ini Anda tuh maju sebenarnya untuk melayani rakyat atau hanya untuk menang saja? Dan itu tidak berkaitan dengan gender, karena itu mau laki-laki mau perempuan itu pun juga sama. Tapi karena kita memang kesulitan untuk mendapatkan perempuan ya, 3 tantangan utamanya sistem politiknya, yang kedua budaya yang masih sangat patriarki, yang ketiga baru kita bicara tentang ekonomi yang sangat berkaitan dengan budayanya itu tadi. Banyak perempuan yang punya kapasitas intelektual, belum tentu mereka punya kapasitas secara finansial, apalagi kalau sistem terbuka, untuk maju, karena artinya harus
berhadapan dengan mereka yang ya mohon maaf duitnya nggak berseri, apalagi kalau maju di masyarakat yang mungkin money politiknya itu masih menjadi status quo. Oke, baik. Nanti kita lanjut ya dengan Mbak Lindsay, Bang Adi dan juga Mbak Saras soal isu ini. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi.